Kita bernyanyi dari buku Ede nomor 52 ayat 1 dan ayat 2. Oh
liturgi ke-6 kelahiran Juru Selamat. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah lupa menepati janjinya. Dia tidak pernah lalai dan terlambat merealisasikannya. Dia adalah penepat janji yang setia. Janjinya menyelamatkan manusia terbukti hari ini. Bethlehem, kota kecil, telah memproklamirkan kedatangannya. Efrata bersorak-sorai menyambutnya. Kebebasan telah menjadi milik kita melalui kelahirannya. Kandang hina, palungan kecil telah membuktikannya kehadiran Tuhan. Semua ini oleh karena cinta kepada umatnya. Maka sambutlah kelahirannya, kedatangannya melalui pertobatan, perbaikan diri dan penyesalan. Sambil merenung kelahirannya, kita refleksikan diri melalui liturgi ini. Lukas 2 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena itu berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampion dan diberangkatnya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8 dan 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lukas 2 ayat 13 sampai 15. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lukas 2 ayat 16 sampai 18. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka.
Lukas 2 ayat 19 sampai 20. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Matius 2 ayat 3 sampai 5. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Matius 2 ayat 6 sampai 8. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Matius 2 ayat 9 sampai 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria di sana. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan uang. Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Tiba saatnya pada saat ini kita akan memasuki puncak acara perayaan Natal 2022. Dalam acara ini kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus dan akan mengadakan penyalahan lilin. Untuk hal tersebut kami undang dengan hormat ke depan Bapak Pendeta Erhana Babat STH. Yang kedua, Bapak Penasehat Umuan Amang Insinyur Sirman Pasaribu. Yang ketiga, Ketua Umuan, Ketua Panitia sekaligus melengkapi Ketua Panitia Amang Victor Boru Sintonga Boru Sitompul. Mewakili hula-hula Amang M Sintonga Boru Sihombi. Kemudian mewakili Boru, tadinya kami undang Amang Huta Barat Boru Sintonga, tapi ini kami undang dengan hormat Amang Silagan Boru Sintonga mewakili Boru. Kemudian mewakili Naposobulu PP Jojo Sintonga. Kemudian dengan hormat
amang sintua kami yang ada di gereja ini. Tadi kami sudah disebut karena ada di sini. Amang sintua si kota, silakan ke depan untuk penyalahan ini. Dalam acara ini dinyalakan dulu lilin, kemudian nanti diestafetkan ke seluruh jemaat. Lampu dalam keadaan mati, kita bangkit berdiri, tidak menyanyikan lagu Sorati Formina.
Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Lampu dinyalakan. Kita akan masuk di dalam liturgi yang ketujuh, janji Tuhan kepada manusia yang setia pada firman-Nya. Janji Tuhan kepada manusia yang selalu setia pada firman-Nya. Seringkali manusia itu hidup hanya untuk mengikuti kehendak diri. Emosi, ambisi, dan keserakahan, serta kelakuan yang tinggi yang terkadang sampai mengorbankan sesama atau mengorbankan orang lain. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan yang demikian. Kita sering mengkhianatinya, tapi Dia sering memberi diri. Dia yang kita lukai, tetapi selalu membela kita. Dia yang kita tolak, tapi selalu menawarkan keselamatan, bahkan rela mencampakkan dirinya agar manusia itu tidak hanya memiliki pengharapan, tetapi kepastian dan hidup yang kekal. Berikut liturginya. Mazmur 91 ayat 16. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yesaya 54 ayat 7-8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyingkirkan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit bergoyang-goyang, tetapi kasihku setiapku tidak akan beranjak darimu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang-goyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yesaya 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah demi hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Satu Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersyukurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati.
Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Wahyu 3 ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Vokal grup dari Nyonya Sritonga dan Guru Sritonga.
surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Kau mengumpulkan kami di tempat ini untuk memestakan, merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus yang kami nanti-nantikan. Tuhan, kami percaya dengan hadirnya Yesus Kristus bersama-sama dengan kami beroleh keselamatan yang sepatutnya tidak kami peroleh. Itulah sebabnya Tuhan, kami sungguh-sungguh bersuka cita ketika kami memestakan pesta ini. Kami seluruhnya, Koparan, Raja Sintoma, Guru Hinopingan, Nadong di Bandung, Cimahi dan sekitarnya. Oleh karena itu, berkenanlah Engkau Tuhan akan ibadah kami ini, dan izinkanlah kami bersuka cita mengingat kelahiran anakmu Yesus Kristus yang menebus kami. Firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini, biarlah itu semua memberkati kami dan menuntun hidup kami, sehingga kami semakin mengenal dan mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan dengan pengantara Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjenengan sekolah di pesta Natal, Muan Raja Sintoma, Parani Guru Hinopingan, Guru Kesatijon, tertulis di dalam Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius, pasalnya yang kedua, di ayat yang ke-12. Demikian dikatakan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Horas mari kita mengingat. Selamat Natal. Jangan lupa juga selamat Advent. Saya masih ingat betul di tahun 2019 kita bersama-sama di gereja ini juga, tapi waktu itu kita belum di lantai kedua, kita masih di lantai pertama. Dan kita bisa lihat betapa baik Tuhan itu kepada orang-orang yang percaya, secara khusus dalam hal ini HKBP Sumbersari. Amin. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, saya pikir gak usah saya kasih tahu lagi ya, apa persamaannya Naroban sama Sintoma ya? Udah tahu kita kan? Lupa. Lupa. Ayo deh nonton tahun dia deh. Iya. Saya lupa dong kita deh. Kusui bakal berada. Iya kan? Tayo lebih. Saya lupa kita deh. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti doa-doa kita pada hari-hari yang lampau, memang ada kebanggaan tersendiri kalau setiap temuan itu ada pendetanya, marganya, kan begitu. Nah, kita terus berdoa bersama deh, supaya setiap marga Sintoma yang hadir pada saat ini ada nanti peperannya yang jadi pendeta. Amin. Iya dong. Alih dong mereka muda. Mereka di warna jemaat contoh kan, para jemaat kita orang sekian dong. Sampai depan kita ini akan begitu lah, ya kan? Iya. Aduh tidak kan kita disuruh saya kok, kan iya kan? Ini berkati juga kok. Iya kan? Nah, tapi doa mengingat tidak bisa terlaksana tanpa perbuatan. Makanya Matius juga itu katakan, mintalah maka akan diberikan kepada Habis minta apa? Lupa. Mintalah maka akan diberikan kepada Habis minta apa? Terima kasih. Cari. Mintalah maka akan diberikan kepada Habis. Carilah maka kamu akan mendapat. Itulah maka akan dibuatkan. Minta dulu baru cari. Ingat kata-kata Martin Luther yang mengatakan orang itu laporan. Apa artinya mereka?
keluar. Nah iya, kalau seperti itu ya susah kita. Gimana mau ada pendeta kan begitu ya? Iya. Nah kita masuk ke sekolah bagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini tentang 3 orang Majus yang mau berjumpa dengan Yesus karena melihat bintang. Lalu mereka melewati tempat Herodes. Lalu mereka bertanya, mana raja yang baru lahir itu? Nggak tahu, kata Herodes. Atau kami cari lah ya. Ya cari lah, nanti kalau udah tahu, kasih tahu kami ya, kata Herodes. Lalu mereka mencari mengikuti alur bintang itu dan tibalah berjumpa dengan Yesus Kristus. Lalu ketika mereka tiba, lalu mereka memberikan persembahannya, lalu mereka pulang. Tetapi pada malam hari mereka mendapat penglihatan pemberitahuan bahwa jangan lewat Herodes lagi, kau putar balik lewat jalan lain. Begitu ya. Nah dari situ benar ini yang mau disampaikan kepada setiap kita. Yang pertama adalah soal kekhawatiran dan ketakutan. Banyak sekali kita orang-orang percaya hidupnya hanya khawatir, hanya takut, begitu ya. Saya percaya kekhawatiran dan rasa takut adalah berkat. Buat saya, Abang Ina, rasa takut, rasa khawatir itu berkat. Kenapa? Ketika saya naik pesawat, seandainya saya tidak takut, saya tidak berdoa. Ketika saya mau pergi dalam perjalanan darat, seandainya saya tidak takut, saya tidak berdoa. Ketika saya punya anak, mau menyekolahkannya, ketika saya tidak takut, ketika saya tidak khawatir nanti anak saya terpengaruh pergaulan bebas, maka saya tidak berdoa. Maka khawatir dan rasa takut adalah berkat. Tetapi persoalannya adalah banyak di antara kita yang hanya khawatir atau hanya takut. Kita khawatir, tapi hanya khawatir. Maka dari itu biarlah semakin engkau khawatir, semakin engkau takut, semakin engkau melipat takut. Semakin engkau takut, semakin engkau khawatir, semakin engkau berdoa kepada Tuhan, semakin engkau dekat kepada Tuhan. Biarlah itu terjadi pada setiap kita. Jangan orang semakin takut, semakin jauh dari Tuhan. Semakin takut, semakin tidak melakukan yang sesuai kehendak Tuhan. Nah, kita sering sekali takut akan kesehatan. Kita takut akan keuangan. Kita takut akan masa depan. Bagi anak-anak kaum muda takut sama jodohnya. Orang tua takut ketika anaknya tidak masuk ke SNMPTN. Orang tua takut anaknya tidak punya jodoh. Orang tua takut anaknya tidak punya keturunan. Orang tua takut, kita semua takut. Tetapi biarlah kita semakin takut, semakin dekat kepada Tuhan. Itu kekhawatiran yang benar bagi orang percaya. Semakin kita takut, semakin dekat dengan Tuhan. Abang Inan, mohon maaf. Ini saya mau perbaiki paham teologi bagi kita ya. Saya mengasihi kita semuanya, maka dari itu saya bertugas untuk memberikan paham firman Tuhan yang benar. Tadi di konsistori saya didoakan supaya pendeta memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka itu tugas saya untuk menyampaikan. Banyak di antara kita yang masih berpikir bahwa saya mau diberkati Tuhan, maka saya harus memberi persembahan. Masih adakah kita yang berpikir begitu, Inan? Saya pengen diberkati Tuhan, maka saya harus memberi persembahan. Itu tidak benar. Yakin doa di hita na punuai besok. Adong do hita headang marminggu, mana headang martaniang, mana headang adong berhubungan dengan Tuhan selama 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Adong komentar? Outsider. Mahasiswa tahun tingkat 2 lagu gue bapakku ngamodin ini mamulupe divonis sakit jantung dan ketika harus dioperasi 50% hidup atau mati. Lalu mulai di situ saya bilang ngapain percaya sama Tuhan ini? Atau ngapain menjadi pendeta nanti? Atau begininya hidupku, bapakku tuh terancam mati, begitu kan? Kurang lebih 3 bulan saya tidak gereja, tidak berdoa dan meragukan Tuhan pada saat itu. Pertanyaan, apakah ketika orang jauh dari Tuhan dan tidak memberikan persembahannya kepada Tuhan, apakah hidupnya diberkati atau tidak? Nah, ragu-ragu kita, baik kita.
Ketika orang jauh dari Tuhan, apakah hidupnya diberkati? Diberkati ya Bang. 3 bulan itu Bang Ina, di situ saya dapat pacar Bang Ina. Sekarang istri saya udah, betulan. Di 3 bulan saya nggak gereja itu, di 3 bulan saya nggak berdoa itu, di situ saya dapat pacar. Sekarang istri saya punya anak 1 Bang Ina. Baik banget Tuhan itu kan? Iya. Artinya tetap diberkati, cuman begini persoalannya. Pahamnya begini Bang Ina ya. Jangan sampai kita anggap Tuhan itu adalah Markus, makalah kasus. Disogok dulu, baru dapat. Bukan. Jangan dicoba lah, nanti saya bilang, coba kamu mana? Salah deh. Jangan coba Bang Ina ya. Bahkan ketika engkau jauh dari Tuhan, Tuhan tidak pernah jauh dari engkau. Maka dari itu apa yang perlu dikhawatirkan? Apa yang perlu kita lakukan dalam hidup ini? Tetapi bukan berarti, oh toh aku berbuat bebas saja, Tuhan dekat sama aku. Bukan berarti kita jadi bebas saja. Bukan berarti kita tidak dekat dengan Tuhan. Tahulah berterima kasih kepada Tuhan. Artinya, ketika kita pun jauh dari Tuhan, Tuhan tetap memberkati kita. Maka ngapain kita jauh? Dekat aja pada Tuhan. Kan begitu pola pikirnya kan? Maka dari itu Bang Ina, ketika engkau takut dalam hidupmu, biarlah takutmu itu mendekatkanmu kepada Tuhan. Dan biarlah semakin engkau takut, semakin dekat dengan Tuhan. Jangan ada di pikiran kita bahwa saya hidupnya kok susah ya, jangan-jangan kurang banyak persembahannya. Tidak. Persembahan, doa, puasa tidak ada hubungannya dengan keberhasilan karirmu Bang Ina, dengan kesehatanmu Bang Ina. Tidak ada. Kalau mau sehat, tidur 8 jam 1 hari. Jangan minum alkohol, jangan merokok, jangan pakai narkoba, olahraga, jangan makan makanan kolesterol, sehat. Bisa nggak orang berdoa aja Tuhan berikan aku kesehatan, tak merokok, tidurnya jam 3 pagi, bangun jam 11 siang juga? Oh nggak bisa. Bang Awas itu juga kawan di sini. Korwi kan? Ya. Maka gini ya, sering sekali kita berpikir bahwa hidup kerohanian kita mampu memperbaiki taraf hidup itu tidak bisa. Puasa persembahan doa itu kewajiban kepada Tuhan. Jangan harapkan ketika saya sudah berdoa Tuhan mana berkatnya. Jangan. Tuhan bukan yang perlu disogok penuh dengan persembahan lalu Tuhan berkati, disogok penuh dengan puasa lalu Tuhan berkati. Tidak. Tanpa itu semua Tuhan tetap berkati kita karena Dia sayang pada kita tanpa alasan. Tetapi karena Dia sayang pada kita tanpa alasan, maka mari diberikan yang terbaik. Itu poin yang berikutnya. Orang Majus ini menyenangkan. Orang Majus datang berjumpa dengan Yesus. Itu nggak ada tedengali-gali, dia nggak mikir panjang. Coba yang apa yang mereka korbankan? Waktu, pekerjaan, harta. Itu yang mereka korbankan untuk datang. Waktu mereka harus banyak pekerjaan, tapi mereka tinggalkan perjalanan dari tempat mereka sampai kepada Bethlehem itu jauh. Mereka juga bawa emas kebanyakan itu. Ya, mereka juga menghabiskan waktu. Gitu. Tapi mereka nggak berpikir apakah mereka pokoknya ya ada raja yang dikatakan akan datang, maka itu pertandanya saya datang. Itu aja. Nggak ada perhitungan. Mereka nggak berpikir nanti di tengah jalan kita diserang. Nanti di tengah jalan banyak sekali masalah. Nanti. Kalau kita nanti juga nggak berbuat apa-apa. Tetapi orang Majus yang perlu kita contoh dari mereka adalah maju aja. Tidak ada pikirannya. Kenapa? Karena mereka tahu. Karena mereka tahu mereka akan disertakan. Nah, ini yang perlu sama kita Bang Ina. Banyak di antara kita orang-orang percaya itu ragu benar dalam hidupnya, takut benar dalam hidupnya, ujung-ujungnya jadi tidak berbuat apa-apa. Abang Ina saya mau sampaikan buat kita. Kamu bisa tenang naik pesawat tanpa kenal pilotnya. Kalau kita menghadap pilotnya deh, mulai kita pesawat A, B. Lalu kita masih selalu resah menjalani hidup padahal Allah sudah mengatur segalanya. Kan begitu kan? Coba uji kita Bang Ina kan. Persea dong kita tu debata ama anak dohoto di Purbadia. Persea dong kita na lehononna na terbaik di bagasan mulut tak gaduk masa sana.
atau puasa dong ada rasa takut dan khawatir dalam hidup kita masing-masing. Bahkan rasa takut itu memang pekerjaan iblis hanya dua, yaitu menakut-nakuti dan membodoh-bodohi. Domba liar colmai murah mau otoan. Contoh, di zaman-zaman waktu saya mahasiswa dulu sering sekali begini, di telepon gitu kan, atau di WA atau di SMS lah begitu ya, ibu, anak anda yang namanya ini tadi tabrak orang, sekarang di rumah sakit begitu ya, ini begini ini begitu, lalu mamanya oh iya perlu uang ya, ditransfer karena ketakutan dia ditransfernya. Ada tekor pasti soal digital banyak Wilson. Ayo hati-hati mana. Karena ketakutan membuat kita mudah untuk dibodoh-bodohi. Maka jangan takut, jangan khawatir, kan begitu kan? Ya, jadi dia transfer sekian juta. Lalu begitu dia telepon lagi anaknya, ditelepon berkali-kali, kok nggak angkat, telepon lagi, Mam, kok di mana? Apa sih jam 3 pagi telepon? Tapi kok tadi nabrak orang? Nggak ada. Maka gojo sekian juta, itu kan? Maka iblis pekerjaannya itu menakut-nakuti kita. Setelah dia menakut-nakuti kita dibodoh-bodoh. Maka dari itu jangan sampai takut sama kita. Ini korbannya. Terjaham deh. Oh, ada yang guna kembalian. Si tiga dua atau token. Ayo sotak uang 5 juta kali kan. Oh ini harus kita akui ini. Di orang Batak bahkan di kota ini masih terjadi. Tak mau dah. Ada mau peta foto doain, maka si itu belum lompingan. Nah saya udah pakai batu. Tidak. Puji Tuhan kalau tidak. Tetapi kurang lebih 3 tahun saya di Bandung ini. Ada satu orang yang jual pangir di pasar. Apa namanya? Daun kurut, daun apa namanya? Putih bangir gitu ya. Pernah curhat sama saya, bilang begini, apa? Salah nggak sih saya jual putih bangir ini? Salah nggak sih saya jual demban ini? Salah nggak sih? Berapa salah saya bilang. Iya, tapi yang datang itu marga X tadi saya katakan ya. Jadi bulan-bulan tertentu dalam 1 tahun, marga X ini berkumpul di Bandung ini, lalu bikin persembahan pemujaan kepada Departemen Jadinya Bodoh. Bayangkan kita sudah Kristen tapi masih melakukan itu. Kenapa? Karena takut. Takut apa? Takut tidak diberkati, takut tidak punya keturunan, takut akhirnya seperti ini. Nah, saya punya pengalaman secara empiris sama ini. Tak perlu ada peparan di Opunami Polsak mengatasinya beban di Sol. Ada orang biar saya kasih tahu sejarahnya. Karena ada, saya sampaikan. Ulang ini potong bukaran tahun ya. Tahun 1955 4 si hobi kamu ingat. Silaban, Lumba Kedua, Lababan, Butasoi. Silaban udah banyak pengusaha, pejabat dan sebagainya. Lumba Kedua juga begitu. Butasoi itu begitu. Anggo orang Lababan dona laku dona teh. Dan ada wah, tidak ada. Orang berbeda. Orang bercuci. Di mana kami berbagian tahun 55. Kalian cukup punami Pak. Pertemuan pertanian sampai sekarang tanggal 13 Oktober itu terkenal. Kenapa? Mengingat dulu. Nah, lama dan bulan. Nah, ternyata jelas setelah ditinggalkan hari tua, mulai bermunculan satu persatu. Itu nyata, itu nyata. Maka ini pesan buat Oparani Raja Silitonga, Guru Hinopingan. Molo dong abang ina siap kamu nanti. Nah saya udah kamu bangsa tuh kok siap muna tuh gue di Portugal. Nah saya pakai tuh yang mau mengira bolok lombay saya. Asal pas sulit. Karena apa? Patik Parjono. Tadi masalah aja teman. Patik Parjono. Aku coba kata, ini kata dan awal yang boleh kata. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Makasih itu kayak Pak. Pak cerita Pak. Artinya kita ibadah bukan sekedar ibadah, tetapi kita tahu, kita dengar, kita mengerti. Oh begitu banyak sekarang. Baik kita coba pati-pati mahal. Nanti harus. Baik coba pati-pati dan dia ahante, ya kan? Ya puji Tuhan kita tahu. Ya. Tinggal pengaplikasiannya.
Amanginan, ini seruan bagi kita semua pengingat. Jikalau ada di antara kita yang masih magna judati, molokomai, mapolokoni makin tanianda. Ini pengalaman juga empiris. Kami pelayanan pengusiran kuasa ke-8 itu dari 2009 sampai sekarang. Jadi banyak orang yang sudah magna judati, dia buang jimatnya ini, tetapi masih ada gangguan dalam hidupnya. Ternyata iblis mengikat kita bukan dari barang itu, tetapi dari imannya, iman percaya kita kepada si iblis itu tadi. Maka yang bisa menjauhkan kita dari setan itu hanya doa. Maka akui kesalahan kepada Tuhan, berdoa, jauhkan itu semua, supaya peparan guru Hinopingan pada saat ini yang hadir diberkati hari ini sampai hari-hari yang akan datang. Amin. Jangan dibiarkan amanginan diri kita dikuasai oleh si jahat. Yang berikutnya amanginan marbada. Ini juga kebiasaan orang Batak. Kembali, saya nggak tahu, saya nggak berani bicara sejarah orang lain. Saya hanya berani bicarakan secara diri saya sendiri. Nah, beban juga begitu, amanginan. Selain mereka magna judati pada zaman dulu kami itu, mereka juga berbeda. Jadi ada dulu namanya beban dulu sama beban turuan. Beban marsial langan. Nah, kalau kita waktu simptom ada marsial langan. Simptom kita, itu. Mau lihat itu harta molosongon itu. Jeruk pakai jeruk gitu. Nah, itu yang terjadi pada saat itu, maka memang tidak dapat apa-apa. Maka dari itu amanginan, biarlah damai daripada Tuhan itu tinggal dalam hati kita. Jauhkanlah segala perhambaan-perhambaan kepada Tuhan. Orang Majus dari timur, dia yang tidak mengenal Yesus Kristus, dia datang kepada Yesus Kristus. Kok kita yang kenal sama Yesus Kristus malah tidak datang kepadanya, malah mencari kekuatan-kekuatan opung, malah mencari kekuatan-kekuatan dunia, iya kan? Animisme juga bahaya, ini satu lagi saya tambahkan. Sering sekali kita contohnya ya sakit atau mau ujian atau belum punya anak, lalu datang ke kuburan opungnya. Amanginan ini harus jelas sama kita orang-orang percaya ya. Suku-suku di kita akan nama mulu. Boido kita mamasu-masu akapina partang. Artinya begini, dia sakit, lalu kita pasu-pasu jadi sembuh, bisa nggak? Masa? Kalau gitu ngapain ada dokter? Ya kan? Atau anak kita mau masuk PNS, lalu berkatilah kau biar masuk PNS, bisa nggak? Nggak bisa. Dia sakit kanker, berkati kau biar sembuh dari kankernya, bisa nggak? Nggak bisa. Apalagi kalau sudah mati ya bang. Hidup aja nggak bisa memberkati, tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa memberi berkat, artinya meluluskan ujian PNS. Apalagi mati. Maka paham ini, saya akan percaya amanginan sekalian ini. Tahan daripada kau ini. Malah Tuhan tenang ini. Tetapi firman Tuhan kali ini mengajar kita amanginan. Bagaimana kita mau berubah kembali ke jalan Yesus Kristus. Mari kita kembali ke jalan Tuhan Yesus Kristus. Nah, berjumpa dengan Yesus atau perjumpaan yang mengubahkan. Biarlah melalui firman yang menyapa kita pada hari ini, segala uji-ujian psikologis, segala kejatuhan dijauhkan dari kita semuanya, kita buang itu semuanya menghina, dan kita kembali ke jalan Yesus Kristus. Jangan sampai ada sesat pikir di kita ini yang mengenai sesat pikir ya. Dulu saya merokok, tapi setelah membaca buku tentang bahaya merokok, saya langsung bersumpah untuk berhenti membaca. Ini sesat pikir ini. Ini sesat pikir. Banyak orang begitu ya. Dulu saya merokok, tapi setelah baca buku tentang bahaya merokok, saya langsung bersumpah untuk berhenti membaca, bukan berhenti merokok. Dulu saya mandat baru, tapi setelah mendengar khotbah, saya bersumpah tidak mau lagi mendengar khotbah katanya. Bukan bersumpah tidak mau lagi mandat baru, itu kan sesat pikir kan. Nah maka dari itu amanginan, mari kita di pesta Natal ini seperti kata subtema kita amanginannya, Rahmahita marhasatihaun mardalan di bagasan hasitongan nasihat Tuhan, hasitongan nasihat Tuhan.
sering sekali tidak enak bagi kita begitu. Kenapa bercuci dilarang, berdatu dilarang, mengoto-otoi dilarang, mengalakuk dilarang, dan lain sebagainya dilarang. Lalu ngapain saya harus hidup bersama Yesus Kristus kalau semuanya dilarang gitu kan? Berat, tetapi biarlah itu semua di pesta Natal hari ini diingatkan bagi setiap kita untuk kita kembali ke jalan Tuhan, sehingga Tuhan kembali juga memakai kita untuk menjadi berkat dimanapun berada. Amin. Kita berdoa.